sebut bersama-sama berdiri. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami, Engkau yang sanggup memimpin kami, Engkau yang sanggup memberkati kami, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di bawah tangan-Mu ya Tuhan. Biar kuasa-Mu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Memakai kami umat-umat-Mu menjadi umat yang rindu dan rindu memuji dan memuliakan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Kami rindu kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Memimpin kami, menyertai dalam setiap peribadatan kami. Kami percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan, yang akan selalu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu sukacita surga. Kami rindu Tuhan Yesus hadirat-Mu menyertai di dalam peribadatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Menyerahkan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau mengurapi dari tempat yang maha tinggi. Kuasa-Mu terus menyertai di dalam setiap pelayanan mereka semua ya Tuhan. Sehingga kami boleh diberkati melalui setiap kami memuji Engkau. Kami disukakan oleh hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, umat-umat-Mu yang belum datang, Engkau ingatkan yang dalam perjalanan, cepatkan langkah mereka supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami, memimpin dan menyertai ibadah kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan bersuka cita di dalam Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan.
Eh, Kalau pagi hari ini kami bisa belajar melayani Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Na 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 na
na na na na na na na na na na. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. langit dan bumi pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. ku puji, ku sembah, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
kasih langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. Mari kita saksikan pujian. Begitu besar kasih Allah kita. Kita undang untuk bangkit berdiri. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berharga bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Itu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang
Jiwaku haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, namamu kan mengukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Teramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, ku mau setia oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, namamu kan kuukir di setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia selamanya. Ku mau setia, mau setia selamanya. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Ku sembah
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kasihku hanyalah Kau. Namamu kan tinggi di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu Yesus, ku mau setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, waktu selanjutnya kami serahkan ke hamba-Nya. Seumur hidupku hanya bagimu Yesus, ku mau setia selama umur hidupku hanya bagimu Yesus, ku mau setia selamanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadirat Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Dan tiba saatnya kami bersama-sama rindu untuk menerima firman Tuhan, karena kami manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Itu sebabnya kami butuh firman-Mu yang memberi kekuatan, yang memberi solusi bagi kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami, dan kami boleh menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan buka 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Puji Tuhan. Biarlah ini menjadi dasar kita, menjadi keyakinan kita di dalam kita mengiring Tuhan, bahwa setiap manusia tidak lepas yang namanya cobaan, yang namanya godaan, yang namanya
rintangan. Semua pasti, mau tidak mau kita menghadapi pencobaan. Ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ya, sebagai manusia karena biasa mengalami pencobaan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, artinya Tuhan memberi kesanggupan, Tuhan memberi kemampuan. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu, Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya apa? Kita masih diberi kemampuan. Jadi pencobaan kita mampu kita menghadapi persoalan hidup. Ya, kalau kita berbicara tentang persoalan hidup, pastilah dialami oleh semua orang. Ya. Tidak ada yang bisa menolak apabila persoalan itu datang dan mendatangi saudara dan saya. Tentu ya, ada berbagai jenis ya, berbagai macam persoalan yang kita hadapi sebagai manusia. Misal yang kita hadapi yang saudara kita mengalami di Lumajang, ya, bencana alam. Ini suatu pencobaan, ya. Ini suatu persoalan yang saudara kita menghadapi bencana, ya. Kita tidak tahu dan setiap orang bisa saja mengalami. Dan kemudian kita juga bisa mengalami persoalan masalah keuangan, ya. Kita bisa mengalami persoalan keuangan dan kita juga bisa mengalami persoalan keluarga. Ya, entah itu dengan mertua, entah itu dengan istri, suami, dengan anak. Artinya kita tidak lepas dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam keluarga. Persoalan kesehatan, persoalan sakit penyakit. Kita juga bisa mengalami sakit penyakit. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kalau kita menghadapi persoalan sakit penyakit? Nah, ini juga ujian, ini juga cobaan. Ada yang berkata begini, karena aku sakit aku akan datang kepada Tuhan, aku minta kesembuhan. Jadi kita menjadikan Tuhan seperti tabib, seperti dokter. Tapi di sisi lain juga ada yang merasa Tuhan itu tidak baik. Kenapa aku diberi sakit? Aku lama sakit gak sembuh-sembuh. Nah, kemudian terganggu. Imannya terganggu. Saudara yang dikasih Tuhan, mulai lemah, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau beribadah, jadi imannya lemah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini merupakan ujian kita semua. Ya, ini merupakan ujian kita semua di dalam kita menghadapi persoalan. Nah, kemudian juga ada lagi persoalan masalah pekerjaan. Nah, juga kita semua mengalami ini. Kita butuh pekerjaan, kita ada di dalam pekerjaan, kemudian kita mengalami pekerjaan. Mungkin kita mengalami kekurangan, mungkin kita mengalami persoalan-persoalan, ada banyak yang dialami di dalam pekerjaan. Ini juga suatu ujian. Bagi yang belum mendapat pekerjaan, ingin mendapat pekerjaan. Kemudian kalau sudah ada pekerjaan, disibukkan dengan pekerjaan itu dan waktu dihabiskan hari-hari itu untuk pekerjaan. Ya, sampai malam, enggak tahu malam, pagi, siang, malam, ya, saudaraku, kerja terus. Artinya
Kalau dirohanikan kita sudah mentuhankan pekerjaan, ya, mempercayai pekerjaan. Kemudian hanya kerja, nanti mendapat uang, ya, mendapat masukan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemarin saya share di grup WA, ternyata kedamaian itu bukan karena uang, ya saudaraku. Ada orang yang banyak uang tapi diperhadapkan dengan ketidakdamaian, diperhadapkan dengan malah susah, malah lemah, malah sakit. Nah, saudara, di sini ada beberapa tipe, ya, seseorang ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah. Yang pertama, ya, tipe yang pertama, orang ini menghadapi dengan panik atau dengan takut. Nah, saudaraku, ketika persoalan datang, ketika masalah, kemudian panik nggak bisa berpikir, ya. Kemudian menganggap masalah yang dialami itu sesuatu yang sangat mengerikan. Itu dianggap masalah itu seperti seekor singa yang siap menerkam. Kemudian merasa dirinya hancur dan tak berdaya. Kemudian orang ini, ya, sepertinya, ya, enggak ada kemampuan. Dia menghadapi seperti Daud dan Goliat. Orang-orang lain ketakutan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang seperti ini, orang yang panik, orang yang takut, ini biasanya, ya, memilih untuk lari dari persoalan. Enggak mau menghadapi persoalan, lari dari persoalan, artinya apa? Cari aman. Ya, cari aman. Kalau mau jangan ada persoalan. Maunya aman, maunya nyaman. Kemudian kalau ada persoalan, orang yang seperti ini dan akhirnya juga bisa lemah dan kemudian bisa menyerahkan diri, bisa bunuh diri. Nah, saudara, itulah sebabnya kita memahami di sini ada beberapa tipe, ya, orang yang menghadapi masalah. Yang pertama, menghadapi masalah dengan panik, dengan takut. Kemudian yang kedua, menghadapi masalah dengan didramatisasi. Apa itu? Dramatisir, ya, di drama, pokoknya di gaya-gaya gitu loh, seperti di sinetron, ya. Orang yang seperti ini yang didramatisasi, seperti didramakan itu, ya, orang ini terlarut, ya, dengan persoalannya sendiri, ya. Dia terbawa, terfokus dengan persoalannya. Kemudian orang ini juga jadi aktor, ya, drama, ya, jadi aktor. Kemudian dari persoalan yang biasa saja itu bisa didrama, apa tadi? Dramalisir, ya, didrama. Nah, seolah-olah mereka ini sedang berhadapan, ya, dengan raksasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka misalnya, ya, bertengkar, berselisih, bersoal di dalam keluarga, mungkin atau persoalan itu sebenarnya itu biasa dan persoalan itu bisa diselesaikan dengan komunikasi dan dengan berdamai. Biasanya itu, saudaraku, kita ngalami seperti ini, saudara. Kemudian didramakan. Nah, saudaraku, dari persoalan yang dihadapi mestinya diselesaikan berdua. Ya, kalau suami istri diselesaikan di kamar atau di rumah, atau jangan sampai anak-anak tahu ketika kita berselisih, kita bersalah paham, kemudian kita menyampaikan masalah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi mereka bisa, suami
bisa istri. Nah, kemudian lebih condong kepada pihak yang lain atau pihak yang ketiga. Kemudian mereka yang disebut orang tadi yang menghadapi persoalan itu kemudian menceritakan kepada orang tuanya atau kepada kakaknya, begini, ini loh suamiku begini. Kemudian yang jelas kakaknya atau ibunya membela atau menyalahkan? Membela. Pasti membela. Kemudian yang disalahkan siapa? Kalau itu yang lapor suami, yang disalahkan istri. Kalau yang lapor istri, yang disalahkan suami. Itu pasti, itu hukum, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kemudian ujung-ujungnya cari pembelaan, ya. Dan ini ada hubungannya dengan perasaan. Nah, kalau sudah masuk ke dalam perasaan, nah itu saudaraku seringkali membuat sakit. Nah, sakitnya di mana? Di sini ya, kalau sudah perasaan, loh perasaanku nggak bisa ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, menghadapi masalah jangan didramalisir ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau boleh kita datang kepada Tuhan, saudara. Kalau boleh kita selesaikan, kalau boleh kita hadapi bersama. Kalau sudah ada pihak satu, pihak dua, pihak tiga, itu di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, itu sudah ada benih-benih yang tidak baik. Itulah sebabnya kalau saya mengadakan bimbingan pernikahan itu, saya sampaikan, api eleke hadapi bersama berdua. Itu saya sampaikan kepada Yohanes dan Rani, bahkan semua yang saya bimbingan pernikahan. Pokoknya roe bapak ibu sing api-api. Nah, kalau nanti wadul ibu bapak waduh, bapak wis sakit hati, wis mikir, wis gak karu-karuan. Padahal bapak ibu juga sudah punya pikiran. Kemudian cari bantuan, cari pertolongan. Kemudian cari pembelaan. Kemudian dibela ini. Kemudian morotuane muring-muring. Kamu memang begini, kamu memang begitu. Nah, itu biasanya seperti itu. Ini pengalaman, itu terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, menghadapi persoalan dengan serius. Artinya apa? Tipe seorang ini adalah, orang yang serius ini adalah orang yang lihai, ya, pandai dalam mengatasi setiap persoalan. Tapi tidak heran kalau mereka bisa mengatasi persoalan dengan cepat, Ya. Namun sayangnya mereka tidak minta Tuhan, tidak berdoa dan tidak minta hikmat yang dari Tuhan, tapi mereka pakai akal, kepintaran menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah, sehingga akhirnya dapat mengambil keputusan. Padahal itu seringkali keputusan yang tidak baik, keputusan yang salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini tipe yang serius. Kemudian yang keempat, tipe yang menghadapi persoalan dengan tenang. Nah, ini adalah orang yang seperti ini sangat jarang ditemui. Ya. Mereka menghadapi masalah yang besar, persoalan yang besar, tantangan yang besar. Orang ini tenang saja menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Dan ini merupakan ciri pengikut Kristus yang sejati, anak-anak Tuhan yang sejati, amin. Menghadapi persoalan dengan apa? Dengan tenang. Hanya orang yang percaya yang mampu menghadapi persoalan dengan tenang. Kemudian imannya tetap teguh pada Tuhannya. Ibadahnya tetap, kesetiaannya tetap. Walaupun ada persoalan, walaupun ada sakit, walaupun ada masalah.
Seringkali kita bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan, bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita butuh Tuhan, perlu Tuhan karena kepepet, karena terjepit, karena sangat membutuhkan pertolongan, mungkin persoalan keluarga yang saya hadapi tadi, persoalan yang saya sampaikan tadi, persoalan dan banyak persoalan-persoalan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 7 yang berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah yang berat, masalah itu tetek bengek yang saya sebutkan tadi, dikatakan dan jadilah tenang, kuasailah dirimu. Penting ya, kalau kita tidak menguasai diri, penting menguasai diri. Kemudian dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita sudah panik, kita cari jalan keluar, kita ke sana, ke sini, ke situ. Saudara, diamlah di kamar. Apa yang jadi persoalan saudara? Saudara berdoa di situ, saudara menyembah di situ. Sebutkan. Kalau kita berdoa, kalau kita menyembah, kita pakai bahasa Indonesia. Tuhan kira-kira mengerti bahasa Indonesia? Tuhan mengerti bahasa Jawa? Bahasa Madura? Tuhan Yesus orang Amerika itu bahasa Inggris. Kalau berdoa pakai bahasa Inggris. Kita orang Jawa kalau kita bahasa kromo inggil, do Gusti kawula ingkang. Nah sing ngoten-ngoten iku. Nah, kalau saudara berdoa seperti itu juga Tuhan mendengar. Apa yang dipergumulkan, apa yang perlu didoakan, yaitu tadi persoalan hidup tadi. Jangan sampai kita cari kekuatan kita sendiri, kita sibuk sendiri, kemudian kita melupakan Tuhan. Bukankah seringkali kita Tuhan itu ditinggalkan? Ingat, kita ketika perahu diombang-ambingkan di situ, Tuhan itu ditaruh di buritannya. Murid-murid dia waktu itu, waduh, bingung. Guru, Tuhan, kita mau tenggelam. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara diperhadapkan situasi, kondisi, aduh aku gak mampu, aku gak kuat, bagaimana ini saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika murid-murid kacau, kemudian cari datang Tuhan, kemudian badai topan itu, Tuhan berkata diam, tenang dan tenang. Demikian juga kehidupan kita, bahtera keluarga kita, kehidupan kita juga diperhadapkan dengan banyak persoalan. Oleh sebab itu berdoa, tenang, minta hikmat. Nah, minta hikmat juga supaya apa? Kita juga bisa introspeksi, kita melihat diri kita sendiri. Karena mungkin kita menganggap aku ini sudah benar, aku benar menurut kamu, tapi belum tentu benar menurut Tuhan, benar menurut orang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, aku benar mempertahankan kebenaran. Nah, dalam keluarga juga sama, istri maunya kebenarannya, suami maunya kebenarannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Amsal 18 ayat 14. Ini penting, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, kalau yang tadi ini supaya kita menghadapi dengan tenang, supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa konsentrasi dengan Tuhan. Dan seringkali kita enggak konsentrasi sama Tuhan, kita konsentrasi dengan pekerjaan, kita konsentrasi dengan keuangan, kita bingung membangun, kita bingung ini, bingung itu, kita merancang ini. Saudaraku, banyak orang yang seperti itu sampai lupa daratan.
kemudian ujung-ujungnya uangnya dihabiskan untuk apa? Aduh, makan ini gak boleh, makan itu gak boleh, kemudian harus dokter, harus check up, kemudian harus periksa obatnya, kemudian uangnya habis dipakai beli obat. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, biar kita semua sehat, kita berdoa. Oleh sebab itu hubungan rohani kita juga sehat dengan Tuhan, penting saudaraku. Oleh sebab itu ini mengingatkan kita semua supaya kita apa? Kalau kita menghadapi persoalan, usahakan dirimu apa tadi? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jangan sampai kita, aduh sini loh, kamu nanti datang ke sini loh, ini mbah, ini pinter, wah kok kamu dapat ini. Jangan sampai seperti itu. Aku, oh itu tabib, itu itu dukun dan sebagainya. Kemudian lari kita kepada manusia. Dukun makanannya nasi. Sama, kita cari dukun kita adalah Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, panggil nama Tuhan. Dan ini penting, ayat yang ke-14. Amsal 18:14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Penting. Kalau kita sakit, kalau kita ada persoalan, ya, ini pernah tetangga saya itu ditipu, dia pegawai pasar ya, saudaranya, anaknya Pak Pugu, saudara, dia punya tanggungan uang banyak, ditipu oleh nggak tahu masalah koperasi atau masalah bank apa. Kemudian dia ngenes, dia mikir-mikir, dulu sehat, langsung sakit, kemudian mati saudaraku. Nah, jadi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, kalau kita misalnya sakit, kemudian wis gak enek semangat, anaknya ngomong, Pak, mangan niki Pak, mangan niki Pak, wis rasa-rasan gak mangan. Nah, apalagi kalau sakit lambung saudaraku, sakit lambung itu saudara, itu harus mau makan, mimil. Kalau suka mimil, suka makan. Makanya usaha di rumah itu ada roti, ada makanan, itu bagi yang sakit lambung. Ya terserah pokoknya makanan, jadi waktu telo wis opo wis. Ya. Ya kemudian kalau kita lemes, awakku loro. Saya ini batuk saudaraku selama 1 minggu ini. Waduh batuk sampai ngeluh sampai teng kepala sini, kemudian kering saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian kemarin ada tamu mau khotbah. Oh puji Tuhan beneran aku enek sing ganteni khotbah. Ya tibake telepon mambengi. Maaf saya besok minggu ada acara di kampung Inggris. Yang tamu kemarin itu saudaraku. Waduh wis jadi puji Tuhan suara saya enak ya. Padahal itu lek watuk kunduk rumah. Aduh sampai ya saya minta hikmat daripada Tuhan. Ada orang, aku beli obat, ini gak percaya sama Tuhan nih. Kita ini juga manusia saudaraku. Kalau sakit, kalau perlu minum obat, ya minum obat. Ya kalau saudara beriman, boleh. Kalau berimannya imannya kuat, wis gak minum obat, gak minum itu, dalam nama Yesus, tidak apa-apa. Ya, tapi juga ada hikmat ya. Ya karena ada hubungan dengan guatal di sini tenggorokan gini, kemudian tak belikan obat batuk, kemudian ada pilnya begini, tapi lumayan rada longgar, kemudian riaknya keluar, rada pertama kok berat di sini saudaraku, waduh, iki apa aku kate mati nubatin di saudara, sampai pikir begitu saudaraku, saudara yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan itu baik, ya. Jadi saudara semua pasti akan menghadapi. Sekarang sehat, sekarang kuat. Nanti sekali waktu kita pasti menghadapi persoalan-persoalan hidup. Nah, oleh sebab itu kuasailah dirimu. Menguasai diri itu artinya apa? Ya. Diri kita dikuasai. Kemudian kita minta hikmat daripada Tuhan. Apa yang menjadi keputusan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, biar itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya
Persoalan itu enggak langsung datang hari itu, tidak. Itu pasti diawali dari yang awal. Jadi ada yang awal, ada yang tengah, kemudian yang akhir itu tiba-tiba itu puncaknya. Nah, itu perang teluk istilahnya. Kalau keluarga mengalami perang teluk, itu ada sebab akibat. Nah, itu artinya apa? Ada sesuatu. Makanya ada evaluasi, ada introspeksi, ada lihat diri kita sendiri, dan kemudian kita datang kepada Tuhan. Aku manusia biasa, aku penuh dengan kelemahan, aku penuh dengan kekurangan, aku penuh dengan keterbatasan. Nah, itu sebabnya kita minta hikmat daripada Tuhan. Nah, itu tujuannya. Kalau ada hikmat yang dari Tuhan, dalam keluarga kalau ada hikmat yang dari Tuhan itu luar biasa. Mengelola, mengatur dengan baik, memanage dengan baik. Beda. Kalau dulu yang tidak ada hikmat, yang tidak ada Tuhan, waduh, gak memanage, gak mengatur. Kemudian di sini tombok nomor, kemudian adu jago dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana? Jadi caranya, akalnya, kekuatannya bukan dari Tuhan. Nanti kalau yang dari Tuhan itu saudaraku yang dikasih, ini ada kesaksian, saudara. Kesaksian dari anak Tuhan. Orang ini tidak kenal, loh tiba-tiba dia datang ke rumah, kemudian ini saya katanya, loh kok diberi kelancaran, diberi kemudahan, sebenarnya disaksikan oleh anak Tuhan di tempat ini. Nah saudara yang dikasih Tuhan, loh seringkali Tuhan itu menunjukkan, loh itu. Karena apa? Sudah menabur, kemudian diberi jalan keluar, dituntun, dan kemudian kemarin Pak Gunawan cerita sama saya, waduh ini nanti semuanya akan dipakai jaringan, rumah-rumah nanti LPG itu bayar nang negara, dikai seperti listrik gitu loh. Waduh, lelek model seperti itu nanti bakul-bakul LPG piye loh, kokut nanti, gak usah takut, Tuhan itu sudah merancang. Kan jangan kamu khawatir. Ya. Kalau di Matius 6, coba Matius 6 ayat yang ke 25 atau 6 itu. Matius 6 yang jangan kamu khawatir itu, coba. Matius 6 25, coba. Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan kesehatanmu ya. Akan apa yang hendak kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup, yang penting hidup itu lebih penting. Makanya kalau kita sehat, kita kuat, hidup. Nah, kalau kita sakit-sakitan, nah ini mengarah kepada kematian. Apalagi baru-baru ini ya saudaraku, bulan Agustus, bulan itu, waduh, ketika corona melonjak di Indonesia, bayu, orang mati itu saudaraku berturut-turut. Orang menguburkan itu, kemudian ambulan itu bunyi terus, saudaraku, dan kuburan ramai terus. Tapi puji Tuhan, yang lain sudah lolos ya, yang lahir sudah enggak ada. Kita masih ada, kita masih hidup, kita masih kuat. Mari kita mengiring Tuhan, mari kita setia kepada Tuhan, dan saya percaya supaya kita bisa menjadi orang yang punya tipe ketika menghadapi persoalan, tenang, berdoa, menguasai diri, dan Tuhan menunjukkan jalan, pintu, dan Tuhan menunjukkan solusi, pertolongan, anugerahnya. Jangan sampai, aduh aku gak bisa, wis ruwet iki, wis aku gak bisa, jangan sampai patah. Ketika kita menghadapi, saya kemarin tentang emas ya, sesuatu yang bernilai tinggi itu, waduh prosesnya luar biasa. Demikian ketika kita dibentuk, diproses,
ndak enak kita sakit. Jangan sampai kita maunya yang enak saja. Kalau yang ndak enak nggak mau, ya itu bukan jadi anak Tuhan. Mari kita tetap setia. Kau tak pernah mencobai, ada pujian, lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun sepertinya aku sendiri, sepertinya tidak ada orang yang menolong, yang membela, yang membantu saya menghadapi sendiri. Saya sebut sama-sama kita berdiri. Kau tak pernah mencobai. Tuhan Yesus, biarlah menjadikan kekuatan kami sehingga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak Samuel bisa maju. Terima kasih Yesus. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatan. Dengan sungguh-sungguh kita ketika kita diperhadapkan dengan cobaan, bahkan di padang gurun pun ku alami. Katakan, kau tak pernah mencobai. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban. Aku percayalah, aku percaya bahwa Allah sanggup menolong, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara, mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya kau tak pernah mencobai. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatan. Bahkan di padang gurun pun ku alami. Kau tak pernah mencobai, artinya kita diberi kekuatan menghadapi cobaan. Apapun cobaan itu, persoalan rumah tangga, keuangan, sakit, penyakit, Tuhan mampu. Tuhan memberi kekuatan, semangat terus, tenang. Bahkan di padang gurun pun ku alami. Aku percayalah kepada Tuhan. Percayalah dengan segenap hatimu. Jangan meragukan kuasa. Selalu turut bekerja bagimu untuk mendatangkan kebaikan bagimu yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus.
Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Yakin, percayalah dengan segenap hati bahwa Tuhan memberi kesanggupan dan kekuatan menghadapi persoalan, menghadapi sakit penyakit. Di mana imanmu? Di mana keyakinanmu? Semangatmu? Tetap setia, tetap datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan solusi. Tuhan akan memberikan jawaban. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu. Kami perlu keajaiban-Mu. Beri iman, beri percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Manusia mungkin tidak mungkin. Bagi manusia mustahil, tidak bisa. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku percaya bahwa Bapak Usuk berdoa selalu turut bekerja bagimu untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kalau firman-Mu Tuhan pagi hari ini sudah mengingatkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberi pencobaan tidak melewati akan kekuatan kami ya Tuhan. Tuhan berikan kami kuat ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan kemampuan ya Tuhan. Apapun yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Berikan kami Tuhan tidak khawatir ya Tuhan. Amin. Berikan kami kemampuan, kekuatan ya Tuhan melalui daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan sudah memberikan pengertian di dalam kehidupan kami ya Tuhan melalui daripada firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jadikan firman ini Tuhan menjadi kekuatan iman percaya kami. Jadikan firman ini menjadi rema di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan doa dan sembahyang kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kembali kami datang kepadamu Bapa, mengucap syukur kalau kami sudah memuji menyembah-Mu, bahkan menikmati berkat kebenaran firman-Mu. Saatnya kita akan memberi Tuhan, kiranya suci kuduskan persembahan kami supaya layak dan Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari
diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan, pengumuman untuk hari Jumat diundang ya, ibadah ucapan syukur ya pada hari Jumat. Jam berapa enaknya ya? Jam 6 ya. Ya, jam 6 ibadah ucapan syukur di rumah Pak Usup. Bersyukur Tuhan sudah memberkati ban papat. Ya, puji Tuhan. Ya, sudah nunggu umur berapa Pak Usup sekarang? 60. Ndang beli saudaraku, mosok kate tunggu 70, gak senumpaking kok. Puji Tuhan. Sudah menikmati mobilnya sendiri. Ya, Tuhan berkati. Mungkin nanti kita doakan Pak Gunawan. Ya, amin saja. Walaupun kapan nanti, pasti itu waktunya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terus doakan ya Mas Minto yang saya perhatikan kakinya sakit. Sudah apa? Supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sesuai dengan firman Tuhan, supaya percaya akan kuasa Tuhan. Bagi manusia itu mustahil, bagi ada yang mustahil. Yang penting imannya, percayanya, dan mujizat Tuhan akan dinyatakan supaya mengalami kesembuhan. Juga Pak No yang seringkali lambungnya Pak No ya mimil, makan saja Pak No, semangat Pak No ya, bene sehat. Puji Tuhan. Kemudian doakan ya saudara untuk Natal kita tanggal 26 supaya persembahan masuk. Enggak tahu sudah berapa yang masuk. Oh, baru 1, kok bareng-bareng gembruduk. Enggak apa-apa. Ya, supaya bisa mencukupi untuk berbagi kita ke tetangga-tetangga, dan kalau Natal kita bersama-sama gotong royong nanti makan bersama di tempat ini. Tapi kita perlu dana untuk operasional Natal. Ya, puji Tuhan. Untuk kegiatan-kegiatan ya, sekolah minggu tetap jalan ya. Enggak, diling-iling aja. Diling-iling saja. Diingatkan saja, diling. Mbak Erna nasi ya. Umumkan aja. Natalnya untuk makannya ya, kita mau sama-sama kita masak, dan sudah dibagi kelompok-kelompok ya. Kelompok 1, kelompoknya Mbak Kesi dan teman-temannya itu yang bikin, ya Mbak Kesi, Bu Nani, Mbak Lita, terus Bu Samuel, tuh Mbak Haryani sama Ci Erna, terus Mbak Endang, itu yang bagian daging ayam ya. Nggak tahu nanti mau dibikin apa, sate atau apa, terserah kelompoknya ya. Terus yang bagian saya itu, saya, Mbak Siti, Mbak Wahyu sama Mbak Mei, kita bikin nasi, mie, sama capjay ya. Terus juga bikin kuenya, kita bikin kuenya 2. Tapi nanti cuman orang 4 ini ya, nanti biar kuenya saya saja yang bikin. Yang
lainnya nanti kita bisa sayuran mie sama capcay, nanti kita bisa patungan ya uangnya, kita sama-sama patungan. Terus yang kurang ini cuman aqua. Yang belum Bu Sri sama siapa ya gandengannya? Bu Sri aqua ya. Amin. Yang belum aqua itu berapa dos Tante? 2. Ya, Bu Sri oh ya, Bu Sri bagian aqua 2 dus ya. Dan nanti jangan lupa ya tanggal 25 jam 10 pagi tolong dibantu ya untuk mengantarkan hantaran untuk tetangga-tetangga kita ya. Sudah enggak usah ikut masak karena sudah catering ya. Nanti biar cuman ibu-ibu cuman ngantarkan saja, bisa membantu, atau remaja yang tidak sekolah yang mungkin libur semua ya. Kan tanggal merah libur, kalau yang libur nggak kerja bisa bantu ibu-ibu ya, bisa ngantarkan ke tetangga-tetangga. Dan kami mohon juga ya, nanti persembahan Natal jangan sampai lewat jangan sampai mepet ya, sebelum tanggal 25 harus sudah kumpul semua ya. Minggunya itu tanggal berapa ya? Sebelum tanggal 25. Bukan, sebelum tanggal 25 itu semuanya sudah kumpul. Ya minggu depan semuanya harus sudah kumpul ya. Kami mohon. Oh ya, kotak kue. Kotaknya sudah begitu saja ya pengumumannya. Saya serahkan sama Om. Tuhan untuk ibadah remaja. Ya, untuk latihan Natal anak-anak remaja pemuda. Jadi hari Minggu akan dilayani dari Kampung Inggris yang melayani firman Tuhan. Dan nanti Minggu yang melayani pendeta dari Kasembon yang akan melayani Natal. Minggu tanggal 26. Ya. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa beribadah kepada Tuhan sebagai orang yang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Beri ketaatan, beri ketundukan untuk kami selalu datang kepada Tuhan untuk beribadah. Dan kami percaya setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, tidak satu pun yang terlewati diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu memberi kekuatan di dalam kita menghadapi setiap persoalan permasalahan hidup. Supaya kami mengandalkan Tuhan, supaya kami minta kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan dinyatakan. Kami berdoa secara khusus untuk Mas Minto, untuk kakinya, mungkin hubungannya dengan saraf bagian kaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan menjamah, menyembuhkan melalui obat, melalui makanan, minuman. Dan ajarkanlah Mas Minto untuk lebih taat, lebih setia lagi kepada Tuhan. Dan kami rindu mujizat Tuhan dinyatakan dan mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan. Amin. Nyata, ya dan amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini, Kau berkati setiap kami semua yang hadir, keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, mata pencariannya, diberkati Tuhan. Bawa kami untuk setia kepada Tuhan.
Kami berdoa Tuhan Yesus, anak-Mu yang ada di luar pulau, baik yang di Papua, di tempat lain, lindungi sertai. Kalau ada umat-Mu yang menghadapi persoalan masalah, dalam nama Yesus, bukakan jalan dan berikan solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan rencana Natal nanti supaya berjalan turut dengan kehendak Tuhan. Persembahan Natal yang akan dikorbankan, dipersembahkan Tuhan, balas berkati dari tempat yang maha tinggi untuk mencukupi memenuhi kebutuhan Natal kami. Dan rencana nanti tanggal 25 kami akan berbagi buat tetangga-tetangga kami sekitar. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan sertai, dan pada hari Jumat kami bersekutu di rumah Pak Usup. Tuhan, mari sama-sama kita pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.